never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Hey kid. Pembalap Red Bull KTM Tech3, Maverick Vinales, menyatakan bahwa cedera bahunya kemungkinan takkan benar-benar pulih sampai MotoGP 2026. Hal ini ia nyatakan setelah memutuskan mundur dari sisa pekan balap di sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Austria, pada Sabtu kemarin. Vinales diketahui terjatuh keras dalam sesi kualifikasi di Sachsenring, Jerman, pada 12 Juli 2025. Ia didiagnosa dislokasi bahu kiri, yang ternyata tulangnya juga mengalami keretakan. Selain harus mundur dari sisa seri Jerman, ia juga absen dari seri Ceko setelah menjalani operasi di Italia. Pada Kamis, Top Gun pun menjalani cek medis dengan tim dokter di Austria, dan dinyatakan bugar untuk turun lintasan. Uniknya, Vinales menyatakan bahunya sejatinya membutuhkan waktu 16 pekan untuk pulih, tetapi ia nekat hadir di Red Bull Ring hanya 5 pekan sejak terjatuh. Meski begitu, kondisi juara dunia Moto3 2013 ini ternyata memang tidak optimal. Ia hanya sanggup menjalani 16 lap pada sesi FP1 pada Jumat pagi, dan hanya menjalani 6 lap dalam sesi latihan Jumat siang, yang menentukan siapa saja pembalap yang lolos ke sesi Q1 dan Q2. Pada Sabtu pagi, Vinales kembali mencoba berkendara di sesi FP2, dan bahunya masih terasa sakit. Alhasil, Vinales dan Tech3 memutuskan untuk mundur dari sisa pekan balap di Austria, sesuai saran dokter. Lewat rilis resmi tim, Vinales pun mengaku tetap senang bisa mengecek kondisinya di atas RC16. Penting mengendarai motor akhir pekan ini untuk memahami kondisi saya. Kembali hanya 1 bulan usai cedera merupakan keajaiban, karena biasanya butuh 2-3 bulan untuk benar-benar pulih, dan kemungkinan saya baru bisa 100% tahun depan. Namun, saya sudah bisa naik motor akhir pekan ini, jadi itu sudah luar biasa, ujarnya. Sementara itu, dominasi Marc Marquez di MotoGP 2025 kembali berlanjut setelah menjuarai MotoGP Austria di Red Bull Ring. Hasil itu membuatnya kian dekat dengan gelar dunia ke-9. Namun pertanyaan besar pun muncul, apakah Marquez bisa mengunci gelar lebih cepat di Misano, atau tetap menunggu hingga seri Mandalika, Indonesia? Marc Marquez tampil brilian di Austria. Start dari posisi keempat, pembalap Ducati itu menutup balapan utama sepanjang 28 lap dengan catatan waktu 42 menit 11,006 detik, unggul 1,118 detik atas Fermin Aldeguer. Kemenangan ini menjadi yang ke-9 bagi Marquez dari total 13 seri musim ini, sekaligus mempertegas dominasinya di klasemen sementara. Dengan tambahan poin penuh dari Austria, Marquez kini mengoleksi 418 poin, unggul jauh atas para rivalnya. Sang adik, Alex Marquez, menempati posisi kedua dengan selisih 142 poin, sementara Francesco Bagnaia semakin tertinggal 197 poin usai finish ke-8. Marquez secara matematis bisa mengunci gelar lebih cepat di MotoGP San Marino, Misano, 14 September. Namun, syaratnya berat, Marquez harus unggul 222 poin usai balapan Misano. Itu berarti, dalam 3 seri sebelum Misano, Inggris, Catalunya, dan San Marino, ia butuh menambah sekitar 80 poin lagi atas Alex Marquez. Secara teori, Marquez bisa merayakan gelar di Riviera, tapi hanya jika Alex dan Bagnaia mengalami kehancuran total, tulis GP1 dalam analisisnya. Kalkulasi itu memang tidak mustahil. Dengan format baru yang memberi maksimal 37 poin tiap akhir pekan, Marquez bisa meraup total 111 poin dalam 3 seri. Namun, syarat lain adalah sang adik tak boleh meraih lebih dari 31 poin dalam periode yang sama. Skenario yang sangat kecil kemungkinan terjadi. Media Spanyol AS menyebut skenario juara di Misano hanya matematis. Sedangkan peluang realistis ada di MotoGP Jepang, 28 September 2025, atau Indonesia, 5 Oktober 2025. Marquez sendiri memilih merendah meski tampil dominan. Di setiap tikungan Red Bull Ring, Anda bisa melaju cepat. Motor bekerja dengan sangat baik, tapi kami juga melihat merek lain sangat dekat. Mungkin ini karena aturan stabilitas baru yang membuat persaingan lebih ketat, ujarnya. Terakhir, kemenangan di Austria memang memperkuat dominasi Marc Marquez di klasemen MotoGP 2025. Secara matematis, ia bisa mengunci gelar lebih cepat di Misano. Namun secara realistis, peluang terbesar tetap di Jepang atau Mandalika, Indonesia.
Jorge Martin tidak dapat menyelesaikan balapan GP Austria setelah mengalami kecelakaan dahsyat, tetapi untungnya ia selamat tanpa cedera. Pembalap Spanyol itu tidak dapat menyelesaikan akhir pekan yang penuh pembelajaran. Bagi pebalap Aprilia ini, Grand Prix pertama ini bisa dibilang merupakan pramusimnya. Setelah absen di hampir semua balapan saat kembali ke Brno sebelum jeda musim panas. Namun, akhir pekan ini di Austria, Jorge Martin mengalami dua kecelakaan yang cukup mengkhawatirkan. Satu pada hari Jumat dan Minggu ini setelah menyelesaikan 14 putaran dan finish di posisi ke-15. Martin memulai dari baris ke-5 grid dan tidak mampu keluar dari posisi sulit tersebut. Saya memulai dengan baik, saya berada di posisi ke-9 dan ingin mempertahankan posisi saya. Tetap berhati-hati, tetapi ketika Anda mencoba berhati-hati di sini, mereka menyalip Anda seperti hiena, dari segala arah. Saya kurang berpengalaman di dua lap pertama, dalam hal agresivitas untuk memacu motor. Saya sudah unggul di awal, tetapi saya masih kesulitan di awal. Saya naik dari posisi ke-14 ke ke-9 dan, di lain waktu, ke posisi ke-14. Jadi saya harus sedikit memacu di sana. Jika saya lebih di depan, saya tidak akan mengalami masalah dengan tekanan dan suhu ban dan saya akan mampu mencapai kecepatan yang jauh lebih kompetitif, ujarnya. Balapan berakhir dengan kecelakaan di tikungan 7 yang cukup cepat. Tekanan di depan saya sangat tinggi. Kemarin saat sprint, saya tidak terlalu merasakannya. Tapi hari ini saya benar-benar memaksakan diri. Situasinya baru karena saya belum pernah berkendara dengan tekanan setinggi itu sebelumnya, dan rasanya seperti motor yang benar-benar baru. Saya sedikit sakit akibat kecelakaan itu, terutama di jari, tapi tidak serius. Saya akan baik-baik saja untuk balapan di Hungaria, ungkapnya. Saya selalu berkendara dengan tekanan rendah. Kemarin suhunya mencapai lebih dari 100 derajat, sangat panas, tetapi saya tidak menderita separah hari ini. Jadi kami belajar bahwa kami lebih kesulitan dengan tekanan tinggi daripada dengan suhu tinggi. Sementara itu, meskipun meraih kemenangan gandanya yang ke-6 berturut-turut di Austria dan yang ke-9 musim ini, Marc Marquez lebih memilih untuk fokus pada persiapan mental untuk balapan yang tidak dapat dimenangkannya, daripada memikirkan kapan ia dapat dinobatkan sebagai juara. Marc Marquez kembali dari liburan persis seperti saat ia pergi, dengan gemilang. Namun, kali ini ia melakukannya di Spielberg, sirkuit di mana ia belum pernah menang. Di Red Bull Ring, pembalap Spanyol itu harus melakukan dua serangan untuk menyalip Marco Bezzecchi, yang memimpin hampir sepanjang balapan. Setelah upaya awal di tahap awal, pembalap Spanyol itu mengambil jeda, membiarkan pembalap Italia itu unggul hingga selisih 1 detik, sebelum kembali mengejarnya dengan 9 lap tersisa. Serangan kedua tepat sasaran, berkat akselerasi Ducati yang lebih tinggi, sehingga ia langsung meraih kemenangan yang kini mulai terasa biasa saja. Pembalap 93 ini telah menang di 21 sirkuit berbeda, jumlah yang sama dengan Casey Stoner, dan hanya Valentino Rossi, 23, dan Mick Doohan, 24, yang menang lebih banyak darinya. Itu adalah sirkuit yang sangat saya nanti-nantikan. Dengan motor merah, saya ingin mencoba menang, karena di sanalah saya kehilangan posisi di putaran terakhir beberapa kali terakhir. Aku Marquez, yang akan menghadapi 9 balapan terakhir kalender dengan catatan waktu terbaik keduanya di MotoGP, yaitu tahun 2010-10 kemenangan beruntun. Kami bekerja sangat baik, saya memiliki momentum yang luar biasa, dan merebut kembali gelar juara dengan 37 poin adalah hal yang sangat bagus. Tambah pebalap asal Cervera, Lleida, yang ingin menyoroti beberapa hal dari balapan panjang tersebut. Sangat sulit bagi saya untuk menyalip Bezzecchi. Saya harus membiarkannya melaju agar bannya bisa istirahat, dan akhirnya, ban kami sangat tipis, ujar pembalap asal Katalan itu. Kemenangan ganda ini, dikombinasikan dengan hasil lainnya, berarti pebalap Ducati tersebut akan menuju balapan akhir pekan depan di Hungaria dengan 142 poin lebih banyak daripada saudaranya, Alex Marquez, yang finish di posisi ke-10 setelah menjalani penalti putaran panjang yang ia tanggung sejak Brno. Posisi ke-8 Pecco Bagnaia di Austria membuat pebalap Italia itu mengeraskan nada bicaranya dan menuntut penjelasan dari Ducati. Menyelesaikan balapan dengan selisih 12 detik di belakang pemenang di sirkuit di mana saya selalu menjadi pembeda adalah sesuatu yang tidak saya mengerti. Berbeda dengan balapan singkat hari Sabtu, pembalap Italia itu mengawali balapan hari Minggu dengan kuat, tetapi perlahan-lahan kehilangan momentum. Ia tampak lamban dan kurang bertenaga, lalu perlahan-lahan mundur, sangat rentan, dan berada di bawah kendali para rival yang menerkamnya. Yang paling menonjol adalah aksinya menyalip Pedro Acosta terlebih dahulu.
lalu Fermin Aldeguer, yang tak mampu disalip Pecco Bagnaia. Jika pengunduran diri pada hari Sabtu mengalihkan perhatian semua orang ke Michelin, pemasok tersebut mengklaim tidak menemukan sesuatu yang aneh pada ban belakang yang bermasalah. Kecepatan yang buruk pada hari Minggu membuatnya menuntut penjelasan dari Ducati. Pembalap asal Turin itu belum merasa nyaman dengan Desmos Dedici MotoGP 25 sejak pramusim, dan sensasinya belum membaik seiring berjalannya kalender.